Assalamualaikum. Saya pagi ini di halaman kampus Institut Studi Islam Fahminah. Kita coba, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan kenapa sih harus belajar logika atau ilmu mantik. Kenapa harus belajar logika? Kenapa harus belajar ilmu mantik? Karena logika itu alat berpikir yang membantu kita manusia untuk berpikir kritis. Nah, manusia itu berpikir kritis, itu yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Jadi ada 3 tingkatan, 3 level berpikir: berpikir teknis, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Berpikir teknis itu kaitannya dengan mekanisme tubuh manusia. Ya, ketika kita lapar, kita haus, atau misalnya kita mengalami gejala akan mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh kita, sisa makanan dari tubuh kita keluarkan, itu bagian dari kita membutuhkan kemampuan berpikir teknis di situ. Ya, karena cara kita makan dan minum, cara kita minum yang seperti saya contohkan tadi adalah berpikir teknis. Minumnya manusia berbeda dengan minumnya anjing atau minumnya kucing. Gak bisa manusia minum seperti anjing ataupun kucing. Gak bisa manusia minum seperti kambing, gak bisa. Atau manusia minum seperti gajah minum, gak bisa juga. Itu berpikir teknis. Dari mana gajah tahu caranya minum? Dari mana kucing tahu caranya buang air besar? Itu berpikir teknis. Bagaimana hewan jantan dan betina tahu bagaimana cara untuk reproduksi? Bagaimana mereka tahu jantan dan betina di antara mereka? Itu berpikir teknis. Nah, berpikir kreatif pada level kedua itu berkaitan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan teknis atau kendala-kendala. Berkaitan dengan menyelesaikan kendala. Ya, misalnya ada kendala, kita butuh tempat berlindung, maka membuat rumah. Proses manusia bisa membuat rumah membutuhkan pemikiran kreatif. Binatang membuat sarangnya dengan berpikir kreatif. Binatang juga berpikir kreatif ketika melihat ada yang tidak beres di lingkungannya. Ketika melihat yang punya hewan itu, pemiliknya sedih, dia berpikir kreatif untuk membuat pemiliknya tidak sedih. Binatang berpikir kreatif ketika dihalangi untuk masuk, ternyata ada celah lain, dia akan mempelajari celah itu untuk masuk ke dalam ruangan padahal dilarang, kecuali diajari untuk disiplin, sehingga dia hanya taat saja. Nah, manusia juga berpikir kreatif dan berpikir teknis bagaimana hewan. Namun manusia berpikir itu punya level ketiga, berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu kaitannya dengan konsep-konsep baik dan buruk, benar dan salah, kaitannya dengan ambiguitas. Kita memahami ambiguitas. Ambigu itu positif maknanya, positif konotasinya. Kalau sesuatu tidak ambigu, kita tidak bisa menafsirkan teks suci kita. Kita akan seperti berpikir teknis, seperti berpikir teknis saja ketika membaca kitab suci kita. Padahal kita harus berpikir kritis, karena syarat dia beragama, berakal, yaitu adalah menggunakan logika. Menggunakan logika itu berpikir kritis. Nah, cara berpikir kritis itu ada dalam ilmu logika, dalam ilmu mantik. Itulah yang dibutuhkan manusia, sehingga kita bisa berpikir kritis secara baik dan benar. Kita bisa berpikir kritis itu secara berpikir secara runut, secara terstruktur.
kita bisa mengatur, menata kerangka berpikir kita sehingga tidak menggunakan emosi, tidak menggunakan tendensi-tendensi ideologi ataupun tendensi-tendensi emosional yang reaktif, reaksioner. Manusia tidak lagi mudah meledak ketika dia menggunakan logika. Mau untuk sabar membaca, sabar menunggu sampai video selesai, misalnya sampai suara orang yang bicara itu selesai, tidak dipotong. Gitu cara orang bisa berpikir kritis dipelajari dalam ilmu mantik.